Bapak Ibu Saudara, saya akan menyampaikan pengumuman kegiatan 1 minggu ke depan. Doa pagi akan diadakan setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pada pukul 5:30 pagi melalui Zoom Meeting. Info lebih lengkap mengenai kegiatan doa dapat menghubungi Pendeta Rani Kaniawati. Ibadah WWI dilaksanakan pada hari Kamis pukul 10 pagi. Informasi lebih lengkap seputar ibadah WBI dapat menghubungi Ibu Weni Indriati. Dalam rangka hari ulang tahun GBI Haleluya yang ke-30, akan diadakan aksi peduli pada 17 hingga 18 Agustus 2021. Mari Bapak Ibu Saudara untuk dapat ikut serta dalam kegiatan ini. Acara hari ulang tahun gereja akan diadakan pada bulan Agustus. Acara ini juga disertai dengan pentabisan PDM Mulyanti Suwarna sebagai Gembala Sidang dan peresmian gedung gereja. Berikut adalah rincian anggaran dana acara hari ulang tahun GBI Haleluya. Bagi Bapak Ibu Saudara, dapat mendukung acara HUT GBI ke-30 melalui doa dan dana dengan mentransfer ke rekening BCA 0462 681 681 atas nama Gunawan Wijaya Sukamto atau Sutanto. Ibadah raya akan diadakan pada hari Minggu. Bapak Ibu Saudara dapat mengakses ibadah raya melalui YouTube GBI Haleluya mulai pukul 9 pagi. Ibadah Jesi Sinergi diadakan di hari Minggu pukul 11 siang. Jemaat dapat mengakses ibadah Jesi Sinergi melalui channel YouTube GBI Haleluya. Ibadah Tukei diadakan di hari Minggu sebanyak 2 kali. Kelas kecil pada jam 8 pagi melalui YouTube GBI Haleluya. Kelas besar pada jam 10 pagi melalui Zoom Meeting. Demikian pengumuman kegiatan 1 pekan ke depan. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, shalom. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian dimanapun Bapak Ibu Saudara berada hari ini. Bersama-sama kembali kita masuk dalam ibadah kita, dalam ibadah raya online kita saat hari ini. Dan sama-sama kita percaya bahwa ketika kita bersama-sama satukan hati kita, maka nama Tuhan boleh dimuliakan lewat pujian kita. Sebentar, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi setiap kita. Namun saya mau mengajak setiap Bapak Ibu Saudara untuk datang memuji dan memuliakan Dia. Sebab Dialah Allah yang baik, Allah yang sungguh-sungguh menyatakan kasih-Nya bagi setiap kita. Mari berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Allah Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya, haleluya, haleluya. Boleh bersama-sama satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik, kami limpah dengan syukur atas segala kasih karunia, atas segala kebaikan demi kebaikan yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kami. Hari ini bagian kami membawa pujian kami, menyanyikan kebaikan-Mu. Sebab adalah baik menyanyikan kebaikan Tuhan. Dan biarlah apa yang kami lakukan sepanjang ibadah kami hari ini boleh menyenangkan Engkau dan Engkau berkenan atas setiap pujian kami. Terpuji Engkau Tuhan, kekal sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Katakan haleluya. Engkau baik, sangat baik. Sungguh hati kami limpah dengan syukur Tuhan. Kami datang memasuki hadirat-Mu, membawa pujian dan penyembahan kami. Sebab Engkau baik. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus.
Ku memandang wajahmu, bersuka di depanmu, sambil menceritakan kasihmu. Kami angkat tangan kami, ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikanmu. Mari bersama katakan, Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Mari sorakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari bersama saudaraku katakan, dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagimu Yesus. Ku memandang wajahmu, bersuka di depanmu, sambil menceritakan kasihmu. Kami angkat tangan kami bersama, ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikanmu. Sama-sama lambaikan tangan kita, katakan, Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah. Lebih lagi, Engkau baik, sangat baik. Amin, amin. Engkau baik, Engkau baik, sangat. Biar musik memuji Tuhan, haleluya. Oh, oh. Hati kami limpah dengan syukur atas segala perkara dahsyat yang Kau nyatakan bagi setiap kami umat-Mu. Untuk itu Tuhan, sebagai rasa syukur kami angkat tangan kami. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Lebih lagi, oh, oh. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Sekali lagi, mari berikan jempol kita bagi Dia, katakan, Engkau baik, Engkau baik. Setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah. Sama-sama katakan, Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Oh, Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu. Satu kali lagi katakan, Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Ada pujian, ada rasa syukur, ada sorak-sorai dikumandangkan bagi Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Tuhan, Engkau baik, sangat baik. Engkau teramat baik. Engkau terlalu baik bagi setiap kami Tuhan. Apapun yang kami alami hari-hari ini, apapun itu Tuhan, kami mau terus belajar berkata bahwa Tuhan Engkau baik. Tuhan Engkau sungguh baik atas hidup kami. Untuk itu Tuhan, hari ini kami naikkan syukur kami. Kami katakan terima kasih Tuhan atas segala kebaikan, atas segala kemurahan-Mu, atas segala anugerah-Mu, atas segala perkenanan-Mu, atas segala berkat yang Engkau berikan.
thank you Lord, we thank you Lord, we thank you Lord. Tiada yang dapat melebihi kebaikan-Mu, tiada yang dapat menandingi indahnya kasih-Mu. Engkau mulia, Engkau baik, Kau adalah Bapa yang baik. Untuk itu Tuhan, kami naikkan syukur kami naikkan pujian kami mau menyembah Engkau, kami senangkan nama, kami senangkan pribadi-Mu hari ini. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, tetap kami katakan Engkau baik. Apapun yang terjadi, apapun yang kami alami hari-hari ini Tuhan, biarlah ucapan syukur terus mengalir dari hati kami dan berkata, terima kasih, Engkau baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan. Mari lebih lagi dari awal bersama-sama katakan, apapun yang terjadi, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik, Yesus baik. Di dalam segala hal, dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Kami angkat tangan kami, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat membalas kasih-Mu, ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Mari jemaat Tuhan di rumah-rumah bersama dengan kami, dengan iman katakan, apapun yang terjadi di dalam hidup setiap kita, mari bersama terus berkata bahwa Yesus baik di dalam segala perkara yang terjadi, yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan. Sambil angkat tanganmu katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu, ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Katakan ku sembah, kami menyembah Engkau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu, ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Lebih lagi ku sembah Kau, kami menyembah Kau Tuhan. Kami katakan kami tak dapat membalas setiap kasih-Mu. Yes Lord, ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Kami menyenangkan, kami rindu
kangen akan Engkau. Kami rindu membuat Engkau disanjung atas pujian kami. Layaklah Engkau disembah. Kami mengucap syukur Tuhan untuk banyak perkara dahsyat, bahkan yang tak pernah dimengerti oleh pikiran kami. Bahkan setiap hal yang tidak dapat kami mengerti Tuhan. Kami mau terus berkata bahwa Engkau baik bagi kami. Engkau baik bagi kami. Kami percaya Kaulah Bapa yang memiliki rancangan yang baik, rancangan damai sejahtera bagi setiap umat yang mengasihi Engkau. Shirabatakaralarabo, shirabalarayarabo, shirarayarabatakarabo. Mari jemaat Tuhan dimanapun engkau berada hari ini, mari rendahkan hatimu. Mari ucapkan syukur bahwa segala apa yang kita terima, baik itu perkara yang baik, mari bersama-sama naikkan syukur. Katakan semuanya karena anugerahnya. Bahkan setiap perkara yang sampai hari ini belum dapat kita mengerti, karena sejatinya kita tak dapat menyelami pikiran Allah. Mari tetap bersama-sama katakan bahwa Dia Allah yang baik. Oh ya rabatakarabassande nanarabo irabayarabarabu. Yes Tuhan, Engkau sungguh baik atas setiap kami. Engkau sangat baik atas setiap kami. Bahkan ketika setiap kami menjauh dari Engkau, Engkau membuka tangan-Mu dan berkata, mari engkau yang letih lesu datanglah kepadaku. Aku akan memberikan engkau kelegaan. Ini setiap kami hamba-hamba-Mu Tuhan. Setiap apa yang terjadi dalam hidup kami, kami mau katakan bahwa Engkaulah Bapa yang baik. Kau sangat baik. Kasih-Mu seperti embun di pagi hari yang selalu baru bagi setiap kami. Bahkan janji-Mu itu yang menopang hidup kami hari-hari ini. Kami percaya itu. Kami percaya. Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Kami angkat tangan kami katakan, kasih-Mu bagai embun yang turun setiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Mari berikan tepuk tangan jemaat Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama katakan, Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Katakan, kasih-Mu bagai embun yang turun setiap pagi,
selalu baru bagiku. Janjimu menopang hidupku. Ku percaya padamu. Kasih-Mu bagai embun yang turun setiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Katakan, ku percaya padamu. Sebab kasih-Mu, kasih-Mu, oh bagai embun yang turun setiap pagi, selalu baru bagi kami. Oh, janji-Mu Kau menopang setiap kami. Mari menyembah Dia. Mari bermazmur bagi Dia. Oh Tuhan, haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat setiap kasih yang selalu baru yang Kau nyatakan bagi setiap kami. Kami bangga punya Allah yang baik. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Di dalam janji-Mu itu kekuatan setiap kami. Kami berpengharapan kepadamu. Sebab janji-Mu iya dan amin atas setiap kami. Kami percaya Tuhan, kami percaya, kami memegang setiap janji Tuhan, bahwa Engkau Allah yang menjamin hidup kami, bahwa Engkau Allah yang berperkara atas setiap kami, bahwa Engkau Allah yang membela setiap kami. Di dalam nama Yesus kami memegang janji-Mu yang menopang setiap kami. Kasih-Mu bagai embun yang turun setiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu. Kami katakan, kasih-Mu bagai embun. Yes Lord, ya Tuhan, janji-Mu pasti, kasih-Mu pasti selalu baru bagi setiap kami. Percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Mari dengan kasih katakan, ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Haleluya, haleluya. Engkau Bapa yang baik. Kasih-Mu bagaikan embun setiap pagi, selalu baru. Janji-Mu itu yang membuat kami kuat dan menopang hidup kami. Kami bangkitkan roh kami bangkitkan iman percaya kami.
Kami bangkitkan, kami bangkitkan. Kami memegang setiap janji-janji Tuhan dinyatakan, digenapi bagi kami di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Hati kami percaya bahwa Engkau Allah yang tak pernah ingkar janji. Bahwa kepada janjimu itu yang membuat kami tetap kuat. Di dalam janjimu itu yang membuat kami boleh bertahan hari ini. Bahwa Engkau Allah yang membela kami. Engkau Allah yang tak pernah merancangkan yang jahat. Rancanganmu damai sejahtera bagi setiap umatmu. Engkau Allah yang tak pernah membiarkan kami berjalan sendirian. Bahkan di hari-hari yang semakin menakutkan ini. Namun kami percaya. Kami berkata kami tak perlu cemas. Kami tak perlu takut. Sebab Engkau Allah ada bersama dengan setiap kami. Engkau Allah di pihak kami. Jika Allah di pihak kami, siapa lawan kami? Dan pada akhirnya Tuhan, kami boleh melihat bahwa kami dijadikan umat pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Karena Engkau Allah ada atas setiap kami. Terpuji Engkau Tuhan. Kekal sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom semuanya. Kalau kita melihat Wahyu 2 ayat 1 sampai dengan 7. Ini adalah pesan Tuhan Yesus kepada jemaat di Efesus. Tuhan Yesus berkata, aku tahu segala pekerjaanmu. Baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Ada yang menyebut dirinya rasul, tetapi sebenarnya mereka berdusta. Engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Dan engkau tidak mengenal lelah. Engkau juga membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga aku benci. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Sesuai dengan penjelasan Alkitab penuntun hidup berkelimpahan, yang dimaksudkan dengan mengambil kaki dianmu, artinya menolak dan mengeluarkan dari dalam kerajaannya, yang berarti kehilangan keselamatan. Pesan Tuhan Yesus kepada jemaat di Efesus ini juga berarti pesan buat kita semua, yang dapat disimpulkan sebagai berikut. Kalau kita melihat apa yang dilakukan jemaat di Efesus untuk melayani pekerjaan Tuhan, itu sungguh luar biasa. Tetapi apapun yang mereka lakukan untuk melayani pekerjaan Tuhan, meskipun itu sungguh luar biasa, tetapi kalau tidak didasarkan kepada kasih yang semula, maka Tuhan akan berkata, betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, maka engkau akan kehilangan keselamatan. Tetapi barang siapa menang, artinya kembali kepada kasih yang semula, maka akan diberi makan dari pohon kehidupan yang ada dalam taman Firdaus Allah, yang artinya akan masuk surga. Ini suatu peringatan yang tidak main-main dan sangat serius. Karena itu saya akan mengajak saudara untuk melihat diri kita. Mungkin kita kelihatan begitu rajin, tekun, sabar, mau menderita dalam melayani pekerjaan Tuhan. Pertanyaannya, apakah itu dilakukan dengan dasar kasih yang semula? Banyak orang yang kelihatan luar biasa dalam melayani pekerjaan Tuhan, bukan karena didasarkan kepada kasih yang semula, tetapi karena kewajiban.
Atau ada motivasi yang lain? Tuhan mau supaya kita kembali kepada kasih yang semula. Kasih yang semula adalah kasih yang kita miliki pada waktu baru bertobat dan mengalami kelahiran baru. Waktu saya baru bertobat dan mengalami kelahiran baru, saya begitu haus akan Tuhan, akan firman-Nya. Dan saya selalu menjaga kehidupan saya agar selalu hidup kudus sesuai dengan firman Tuhan. Dan puji Tuhan, ini tetap saya jaga sampai dengan hari ini. Bahkan kasih saya kepada Tuhan semakin bertambah. Orang yang memiliki kasih yang semula pasti akan hidup sama seperti Kristus telah hidup. Orang yang memiliki kasih yang semula pasti hidup sebagai orang yang berintegritas, hidup tulus dan jujur di hadapan Tuhan. Orang yang memiliki kasih yang semula pasti akan keluar sebagai pemenang. Orang yang memiliki kasih yang semula akan ikut dalam pengangkatan dan masuk surga. Yang percaya katakan amin. Ku cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dan hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Ku bersyukur kepadamu. Ku bersyukur kepadamu. Pada waktu Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya tentang tanda kedatangannya kembali dan tanda kesudahan dunia ini, Tuhan Yesus menjawab dalam Lukas 21 ayat 11 bahwa salah satunya adalah penyakit sampar. Jadi COVID-19 ini adalah salah satu tanda dari kedatangan Tuhan Yesus kembali dan tanda kesudahan dunia ini. Awal tahun 2009, Tuhan berbicara kepada saya dengan sangat serius dari Wahyu 3 ayat 11 bagian A. Aku datang segera. Aku datang segera. Saya gemetar dan bertanya, Tuhan, apa yang akan Tuhan lakukan? Dan apa yang harus saya kerjakan? Lebih kurang 6 bulan kemudian, Tuhan baru menjawab pertanyaan saya dengan berkata, Aku akan mencurahkan rohku. Aku akan mencurahkan rohku. Pada saat aku mencurahkan rohku, akan terjadi seperti Yoel 2 ayat 28 sampai dengan 32. Akan ada 3 tanda yang terjadi. Tanda yang pertama, anak-anak, pemuda, orang tua akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Tanda yang kedua, mujizat-mujizat akan terjadi secara luar biasa. Tanda yang ketiga, goncangan-goncangan juga terjadi secara luar biasa. Melalui 3 tanda ini, maka Yoel 2 ayat 32 akan terjadi. Yaitu akan banyak orang yang berseru kepada nama Tuhan. Dan mereka yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi akan terjadi penuaian jiwa besar-besaran. Tahun 2013, Tuhan memberikan nama untuk pencurahan Roh Kudus ini adalah Pentakosta yang ketiga. Jadi salah satu tanda terjadinya Pentakosta yang ketiga adalah goncangan-goncangan. Sejak tahun 2009, hampir di setiap khotbah saya selalu mengingatkan tentang goncangan ini. Saya sering berkata, kalau saudara percaya akan terjadi goncangan-goncangan, katakan amin.
Tetapi sering aminnya hanya sekedar berkata amin saja. Saya selanjutnya akan berkata, saudara tidak berkata amin pun, goncangan pasti terjadi. Biasanya kita akan tertawa setelah saya berkata seperti itu. Tetapi siapa mengira tanggal 2 Maret tahun 2020, Presiden Jokowi mengumumkan bahwa COVID-19 masuk ke Indonesia. Mulai saat itu goncangan karena pandemi COVID-19 mulai terjadi dan sampai dengan hari ini belum selesai. Banyak orang yang khawatir, ketakutan, bosan, jenuh, depresi. Ada juga yang sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Pandemi ini juga mengakibatkan terjadinya krisis ekonomi. Ditambah lagi hari-hari ini pandemi semakin ganas dengan adanya varian Delta yang membuat penularannya jauh lebih cepat. Yang paling penting yang harus kita lakukan dalam menghadapi pandemi ini adalah kita harus makin sungguh-sungguh untuk mempersiapkan diri kita dalam menyambut kedatangannya yang kedua kali. Sebab Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa sampar dalam hal ini COVID-19 adalah salah satu tanda akan kedatangannya yang kedua kali. Karena itu, seperti pesan Tuhan Yesus kepada jemaat di Efesus, yang berarti ini juga pesan buat kita semua pada zaman ini, bahwa kita harus kembali kepada kasih yang semula. Sebab hanya orang yang memiliki kasih yang semula yang akan ikut dalam pengangkatan. Yang percaya katakan amin. Dalam masa pandemi ini, kita harus mengerti bahwa pencurahan Roh Kudus yang disebut dengan Pentakosta yang ketiga sedang terjadi. Dalam pandemi ini kita harus mengerti bahwa ini adalah masa penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir dalam menyelesaikan amanat agung untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Dalam masa pandemi ini, kita harus mengerti bahwa akan terjadi kebangkitan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku kuserahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu, besar kuasa-Mu. Mazmur 127 ayat 1 dan 2 berkata, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Ayat ini mengingatkan kita bahwa dalam segala hal, termasuk dalam masa pandemi ini, kita harus mengandalkan Tuhan. Termasuk dalam hal membangun rumah, termasuk dalam hal perlindungan. Sesuai dengan Mazmur 91 dikatakan, kalau kita menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan,
dan kubu pertahanan kita, maka kita tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang, termasuk dalam hal mencari nafkah di tengah-tengah krisis ekonomi yang terjadi hari-hari ini. Kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Mungkin ada di antara saudara yang kena PHK, atau mungkin mengalami kesulitan karena banyak faktor sehingga mengalami kerugian, kesulitan untuk mencari keuntungan. Tetapi sesuai dengan ayat firman Tuhan tadi, kita diingatkan bahwa Tuhan justru akan memberikan berkat-Nya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Berkat yang diberikan pada waktu tidur di sini bisa diartikan berkat yang diberikan bukan karena kehebatan kita, bukan karena prestasi kita, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kepandaian kita, juga bukan karena usaha kita yang mati-matian. Dan berkat yang seperti itu hanya diberikan kepada orang yang dicintainya. Haleluya! Kalau kita mengandalkan Tuhan, kita pasti menjadi orang yang dicintai Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang mengikuti segala perintah yang diberikan tanpa ragu-ragu, tanpa banyak pertanyaan, tanpa bersungut-sungut, tetapi dengan hati yang percaya disertai ucapan syukur. Demikian juga dalam menghadapi pandemi ini. Kalau kita mengandalkan Tuhan, itu berarti kita akan mengikuti perintah-perintahnya. Saya akan mengingatkan kembali tuntunan Tuhan sejak awal dari pandemi ini. Apakah saudara ingat? Dan apakah saudara tetap melakukannya? Mungkin ada yang berpikir bahwa pandemi ini sesuatu yang biasa. Mungkin karena sudah bosan, karena jenuh. Tetapi ingat, kita boleh bosan dan jenuh, tetapi COVID-nya belum bosan. Karena itu kita harus dengan serius menghadapi pandemi ini. Mari, saya akan ajak saudara untuk mengingat kembali tuntunan Tuhan. Yang pertama, sesuai dengan 2 Tawarikh 7 ayat 13 dan 14 yang mengatakan bahwa kalau kita mengalami pandemi dan krisis ekonomi, maka kita harus merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, serta berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Kalau kita melakukan itu, maka Tuhan akan mendengar dari sorga dan akan mengampuni dosa kita, serta memulihkan negeri kita Indonesia yang tercinta. Katakan amin. Yang kedua, kita diminta untuk menghardik COVID-19 dan krisis ekonomi dengan berkata, dalam nama Yesus, diam, tenanglah. Apakah saudara sudah melakukan ini? Yang ketiga, kita diminta memperkatakan Mazmur 91 karena kita percaya akan janji Tuhan. Yang keempat, kita diminta melakukan seperti yang dilakukan oleh Daud ketika Tuhan menghukum orang Israel, di mana ada 70.000 orang yang mati karena penyakit sampar. Daud waktu itu membuat mezbah di pengirikan milik Arauna dengan membayar harganya. Waktu itu Arauna akan memberikan secara gratis kepada Daud, tetapi Daud tidak mau. Dia tetap mau membayar harga. Setelah Daud membuat mezbah, maka tulah sampar itu berhenti. Kalau kita mengharapkan pandemi akan berhenti, maka kita sebagai gereja-gereja Tuhan harus membuat mezbah, doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity. Minta belas kasihan turun. Minta belas kasihan turun ke atas Indonesia. Gereja jangan saling menyalahkan satu sama lain. Gereja jangan saling menjelekkan.
gereja harus membayar harganya dengan unity. Yang kelima, sesuai dengan Yesaya 26 ayat 20 dan 21. Maka kita diminta oleh Tuhan untuk bersembunyi barang sesaat lamanya sampai amarah itu berlalu. Karena Tuhan akan menghukum penduduk bumi karena kesalahannya. Amsal 27 ayat 12 berkata, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi yang tidak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Karena itu, mari, biarlah kita menjadi orang yang bijak. Bersembunyi di sini bisa diartikan, kalau tidak ada keperluan mendesak, kita diam di rumah. Dan juga kita harus melakukan 6M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, mengurangi mobilitas. Yang kelima, menjauhi kerumunan. Dan yang keenam, melakukan vaksinasi. Yesus, Kaulah pembelaku. Pada siapa aku harus takut? Yesus, Kau perlindunganku. Ku tak gentar menghadapi musuh. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaran-Mu. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaran-Mu, bersorak bagi kebesaran-Mu, bersorak bagi kebesaran-Mu. Pada tahun 1918 sampai 1920 pernah terjadi pandemi yang disebutkan dengan flu Spanyol. Kalau dibandingkan dengan COVID-19 dengan memakai data tanggal 29 Mei 2021, maka didapatkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, jumlah infeksi. Flu Spanyol 2 tahun, 500 juta orang. COVID-19 1 tahun 3 bulan, 162 juta. Jadi berarti ini relatif kecil. Yang kedua, jumlah kematian. Flu Spanyol diperkirakan risknya memang agak besar, 20 sampai 100 juta dalam waktu 2 tahun itu. Tapi COVID-19 1 tahun 3 bulan 3,52 juta. Berarti jauh lebih sedikit. Kemudian jumlah negara yang terpapar. Flu Spanyol kurang dari 50%. Tetapi COVID-19 hampir atau kalau bisa dikatakan 100%. Yang keempat, soal dampak ekonomi. Flu Spanyol tidak lebih buruk dari zaman depresi ekonomi global tahun 1930-an. Tetapi COVID-19 dikatakan yang terburuk sejak zaman depresi ekonomi global tahun 1930-an. Tergantung kapan pandemi berakhir. Kalau berlarut-larut, krisis ekonomi COVID-19 bisa lebih buruk dari zaman depresi ekonomi global tahun 1930-an. Tetapi yang paling menonjol dari COVID-19 ini adalah angka depresi, kecemasan, stres justru tertinggi sepanjang sejarah.
angka depresi global tahun 2020 adalah sebesar 25% dibandingkan dengan angka depresi global tahun 2017 yang hanya 3,44%. Dengan melihat ini semua, saya percaya rencana Tuhan bagi umat manusia adalah supaya mereka bertobat, mencari wajah Tuhan, sehingga terjadi penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Sesuatu yang mengherankan dari flu Spanyol ini adalah bahwa setelah infeksi gelombang kedua yang meningkat secara luar biasa, tiba-tiba virusnya menghilang. Entah pergi kemana. Entah kemana perginya. Wow. Kita boleh berdoa kepada Tuhan agar ini juga terjadi pada COVID-19 serta varian-varian yang lain yang tiba-tiba menghilang entah kemana karena amarah Tuhan sudah berlalu. Karena itu sekali lagi saya mengingatkan agar kita melakukan tuntunan Tuhan untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini dengan lebih serius dan sungguh-sungguh, supaya Tuhan juga menuntun kita di tengah pandemi yang sedang bergejolak ini. Saya percaya kalau kita kembali kepada kasih yang semula, kita akan berkata, Tuhan, pakai saya menjadi alat-Mu untuk menyelesaikan amanat agung. Maranatha, datanglah segera Tuhan Yesus. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku alat-Mu untuk memberitakan Injil-Mu. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku hamba-Mu untuk melakukan firman-Mu. Penuhi hidupku dengan Roh-Mu, agar ku jadi saksi-Mu. Pakailah hidupku dan urapilah untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu. Uriala basyara laba kana marabala bala 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 bala. Uriala laba bara 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 bara. Uriala laba bara 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 bara. Ada berapa banyak di antara saudara yang berkata kepada Tuhan, Tuhan, ini saya Tuhan, ini saya Tuhan, pakailah saya menjadi alat-Mu untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Saudara boleh angkat tangan saudara. Aku melihat anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan Tuhan. Mereka siap Tuhan menjadi alat-Mu, pakai mereka untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Uralah, terima pengurapan Tuhan, terima. Oh Tuhan Yesus, di tengah-tengah pandemi hari-hari ini Tuhan, biarlah kami mengerti, kami harus kembali kepada kasih yang semula. Tuhan, biarlah anak-anak-Mu mengerti akan hal ini. Mereka akan kembali kepada kasih yang semula ya Tuhan. Bapa-Mu berdoa buat mereka yang sekarang sedang terpapar dengan COVID-19 ini Tuhan. Mereka yang sekarang sedang mengalami krisis dalam ekonomi mereka. Tolong mereka Tuhan. Tolong anak-anak-Mu. Tolong mereka. Kasihanilah mereka Tuhan. Kasihani Indonesia. Kasihani Indonesia Tuhan. Kasihani Indonesia. Belas kasihan Tuhan turun ke atas kamu semua. Belas kasihan Tuhan turun ke atas Indonesia. Terima kasih. Terima kasih dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Angkat tangan saudara. Terimalah berkat Tuhan.
kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin.